Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 6020121038. Nah, konten yang pertama yaitu Hello World, program sederhana yang melacak teks Hello World ke konsol. Pada baris pertama dideklarasi fungsi main sebagai titik utama program, yang kemudian di dalam fungsi terdapat satu pernyataan yaitu print Hello World untuk mencetak teks Hello World ke output program. Konten yang kedua yaitu variabel. Pada skrip ini program mendefinisikan beberapa variabel seperti name, year, antena, diameter, flyby, objects, dan image yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Setelah mendefinisikan variabel-variabel tersebut, program mencetak nilai-nilai variabel ke konsol menggunakan pernyataan print untuk mencetak teks ke output program. Konten yang ketiga yaitu control flow statement. Pada skrip ini program menggunakan pernyataan kondisional if-else-if untuk menentukan abad berdasarkan tahun peluncuran dan mencetak hasilnya. Kemudian menggunakan loop for in untuk mencetak setiap objek dalam daftar flyby objects. Selanjutnya program menggunakan loop for untuk mencetak angka bulan dari 1 sampai 12 dan terakhir yaitu program menggunakan loop while untuk meningkatkan nilai tahun hingga mencapai tahun 2016. Selanjutnya ada konten yang keempat yaitu function. Dalam implementasi ini, fungsi Fibonacci merupakan deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Di sini jika n adalah 0 atau 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai n itu sendiri ketika nilai deret Fibonacci pada posisi 0 dan 1 sama dengan posisinya sendiri. Tetapi jika n tidak sama dengan 0 atau 1, maka fungsi melakukan rekursi dengan memanggil dirinya sendiri untuk n kurang 1 dan n kurang 2, kemudian menjumlahkan hasilnya. Di dalam blok main, kita memanggil fungsi Fibonacci 20 untuk menghitung nilai deret Fibonacci ke-20. Hasilnya disimpan dalam variabel result dan mencetak konsol menggunakan print jadi ketika program dijalankan akan menghasilkan output yaitu 6765. Konten yang ketiga itu comment. Comment dalam pemrograman Dart adalah teks yang dimasukkan ke dalam kode untuk memberikan penjelasan dokumentasi atau catatan kepada pembaca kode dan tidak mempengaruhi eksekusi program. Terdapat 3 jenis komentar yang umum digunakan dalam Dart. Yang pertama, komentar satu baris dimulai dengan 2 garis miring atau berlaku untuk baris komentar yang digunakan untuk memberikan penjelasan singkat atau catatan di sepanjang kode. Yang kedua, komentar dokumentasi yang dimulai dengan garis miring berturut-turut digunakan untuk mendokumentasikan fungsi, kelas metode atau variabel komentar dokumentasi sehingga membuat dokumentasi yang terstruktur dan terformat dengan baik. Nah, yang ketiga itu komentar banyak baris yang dimulai dengan tanda awal slice bintang dan diakhiri dengan tanda tutup bintang slice. Digunakan untuk menulis komentar yang terdiri dari beberapa baris atau menjelaskan kode secara detail atau juga untuk menonaktifkan sementara bagian kode. Konten yang keenam itu import. Pernyataan import digunakan untuk mengakses fungsional yang tersedia seperti pustaka dat bawaan, paket eksternal atau file lokal. Kita melihat import dari pustaka ini menyediakan berbagai fungsi matematika. Selanjutnya yaitu importing package test dengan mengimpor pustaka dari paket eksternal bernama test paket test yang umumnya digunakan untuk menulis dan menjalankan unit test dalam aplikasi Dart. Yang terakhir yaitu import file. Ini memungkinkan program untuk menggunakan
Kode yang didefinisikan dalam file tersebut memisahkan kode menjadi unit yang lebih terkelola. Konten yang ketujuh yaitu script class. Program mendefinisikan sebuah kelas bernama spacecraft. Kelas ini memiliki 3 properti name yang bertipe string, launch date, dan yang bertipe datetime, dan launcher yang merupakan properti yang mengembalikan tahun peluncuran dari objek spacecraft. Kelas spacecraft juga memiliki 2 konstruktor yang menginisialisasi properti name dan launch date, serta konstruktor bernama launch yang menginisialisasi hanya properti name dan menetapkan launch data ke nilai 0. Selain itu, ada metode descript yang mencetak informasi tentang objek spacecraft ke konsol. Metode ini mencetak nama wahana, antariksa, dan tahun peluncurannya jika ada, dan jika tidak mencetak unlatch. Dalam fungsi main, 2 objek spacecraft dibuat menggunakan konstruktor yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu spacecraft dan spacecraft unlatch. Kemudian setiap objek metode describe dipanggil untuk mencetak informasi tentang objek tersebut ke konsol. Konten yang ke-8 yaitu enums. Enums adalah jenis kelas khusus yang digunakan untuk mewakili sejumlah nilai konstanta program. Ini mendefinisikan 2 jenis enums, yaitu planet dan planet type yang mewakili berbagai jenis planet dalam tata surya. Pada extension planet properties yang ditambahkan pada enums, planet memberikan properti tambahan pada setiap nilai enums planet, termasuk tipe planet, jumlah bulan, dan apakah planet tersebut memiliki cincin atau hash rings. Metode tambahan juga ditambahkan seperti isGian yang mengembalikan true jika planet tersebut merupakan planet terbesar, dan kemudian pada blok M kita membuat variabel yourPlanet yang menunjukkan planet tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan planet Uranus, kemudian kita memeriksa apakah planet tersebut merupakan planet raksasa yang menggunakan properti isGian. Jika bukan, pesan yang akan tampil adalah planet is not a Gian planet. Tapi jika iya, pesan yang akan tampil yaitu your planet is a Gian planet, seperti pada output di atas. Selanjutnya konten yang ke-9 yaitu script inheritance. Ini adalah menuliskan sebuah kelas baru berdasarkan kelas yang sudah lama. Dalam kode di atas terdapat definisi kelas orbiter yang hendak menjadi subkelas dari kelas spacecraft. Nah, kelas orbiter ditambahkan dengan properti altitude yang mengindikasikan ketinggian orbiter tersebut. Konstruktor orbiter menerima 3 argumen, yaitu name, launch date, dan atribut argumen name dan launch date diteruskan ke konstruktor induk supercraft menggunakan kata kunci super, sementara atribut disimpan dalam properti kelas orbiter. Konten yang ke-10 yaitu script mixins. Ini adalah kelas dengan metode dan properti yang digunakan oleh kelas lain. Kelas pilotcraft memiliki properti name dan launch date yang diwarisi dari kelas spacecraft, serta properti astronaut yang didefinisikan dalam mixing pilot. Properti astronaut ini secara default diinisialisasikan dengan nilai 1. Selain itu, kelas pilotcraft juga memiliki konstruktor yang menerima parameter name dan launch date yang diteruskan ke konstruktor kelas spacecraft menggunakan super.
Machine pilot ini mendefinisikan properti astronot dan descript crew. Properti astronot ini menunjukkan jumlah astronot dan wahana antariksa yang diinisialisasi dengan nilai atau metode descript crew ini mencetak jumlah astronot ke konsol. Konten yang ke-11 yaitu script interface dan abstract class. Kode program ini mendefinisikan dua kelas dalam bahasa pemrograman Dart. Pertama, terdapat kelas MoSpaceship yang mengimplementasikan antarmuka spacecraft. Kelas ini dapat berperan sebagai pengganti objek nyata yang mewakili wahana antariksa, meskipun tidak memiliki implementasi yang sebenarnya. Kemudian ada kelas Abstract Describable. Kelas ini menetapkan dua metode yaitu Describe dan Describe with Emphasis. Metode Describe ini adalah sebuah abstraksi yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan, sedangkan Describe with Emphasis adalah metode konkret yang mencetak output dengan penekanan tambahan, yaitu dengan menambahkan garis-garis di sekitar output yang dihasilkan oleh Describe. Konten yang ke-12 yaitu asynchron. Ini adalah program berjalan bersama-sama. Di sini kita memiliki beberapa fungsi seperti print delay yang menggunakan fitur delay untuk mencetak pusat setelah jeda waktu 1 detik, dan create description yang membuat file teks untuk setiap objek dalam daftar objek jika file tersebut belum ada. Fungsi report ini adalah sebuah generator stream yang menghasilkan pesan tentang pesawat ruang angkasa yang melintasi setiap objek dalam daftar objek. Di dalam fungsi main, kita membuat sebuah objek spacecraft yang disebut craft, kemudian memanggil fungsi-fungsi tersebut dengan menggunakan objek dan struktur data yang relevan. Konten yang terakhir yaitu script expansion. Ini adalah proses yang bertujuan untuk menanggapi atau merespon kejadian anomali yang dapat ditimbulkan oleh software ataupun hardware. Nah, kode ini memperlihatkan penggunaan struktur kontrol dan operasi berkas asinkron dalam bahasa Dart. Pada blok kode pertama, terdapat pernyataan if yang mengecek apakah jumlah astronot adalah 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan lemparan ke pengecualian dalam bentuk state error dengan pesan no astronauts. Di blok kode selanjutnya, kita memiliki sebuah fungsi bernama describable by objects yang menerima sebuah daftar objek fly object sebagai parameter. Di dalamnya kita menggunakan try catch untuk menangkap pengecualian yang mungkin terjadi saat membaca isi file teks yang sesuai dengan nama objek dalam daftar tersebut. Jika terjadi kesalahan input-output, pesan kesalahan akan dicetak. Kemudian blok finally digunakan untuk memastikan bahwa setelah operasi selesai, daftar flyby object akan dikosongkan tidak peduli apapun yang terjadi di dalam blok try. Itulah konten yang ada pada Dartpad yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.